Renungan Harian Rabu 2 September 2020. Pekan Biasa ke-22. Pewartaan Injil Yesus harus menyapa semua orang. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, bab 3 ayat 1-9, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 4 ayat 38-44. Saudara-saudariku terkasih, pernah dalam acara syukuran imam baru, Bapa yang mewakili umat memberikan beberapa saran yang sangat bijaksana dalam kaitan dengan pelayanan sebagai seorang imam. Dua hal yang saya masih ingat adalah pelayanan harus menyeluruh kepada semua umat, dan jangan menjadikan satu stasi, keluarga, atau kelompok orang tertentu menjadi kesayangan atau yang diistimewakan. Dua nasihat sederhana ini mengandung makna terdalam dari panggilan seorang imam menjadi milik semua orang, bukan milik keluarga atau milik orang tertentu. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas melanjutkan kisah perjalanan dan karya pelayanan Yesus. Fokus pelayanan Yesus adalah pewartaan sabda Allah dan mujizat penyembuhan terhadap orang-orang yang sakit dan kerasukan roh jahat. Ada mujizat penyembuhan mertua Simon yang demam keras. Metode penyembuhan yang digunakan Yesus adalah menghardik dan menumpangkan tangan. Santo Lukas memandang metode penyembuhan yang digunakan Yesus sebagai manifestasi kuasa penciptaan yang terjadi dalam zaman perjanjian baru, yakni sejak tampilnya Adam yang baru, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias. Sesuatu yang luar biasa yang terpancar dalam dan melalui Yesus Kristus menimbulkan rasa kagum dan tak berdaya berhadapan dengannya. Akhirnya setan-setan mengancungkan jempol dan berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas juga memberi catatan bahwa sebagai putra Allah, Yesus tidak hanya mengutamakan kerja, pelayanan, dan membuat mujizat. Yesus juga membutuhkan saat untuk beristirahat dan menimba kekuatan baru dari Bapanya. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan dirinya, tetapi menerima kuasa baru dari Allah Bapanya. Dalam situasi ini, Yesus mendapat tantangan baru. Pewartaan dan mujizat yang dikerjakannya menarik minat orang untuk selalu ada bersama Dia. Mereka mengharapkan Sang Pencipta baru ini tetap tinggal ada bersama mereka. Namun apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus adalah, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara-saudariku, dan ia akhirnya memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Dalam jawaban Yesus ini ditunjukkan secara jelas misi perutusannya, yakni memberitakan Injil Allah kepada orang-orang lain, atau kabar baik harus diwartakan kepada semua orang. Saudara-saudariku terkasih, kehadiran Yesus melalui sabda Allah dan tubuh dan darahnya harus menjadikan kita semakin beriman kepadanya dan selalu merindukan kehadirannya. Inilah tipe orang-orang Kapernaum yang berusaha untuk mencari dan menahan Yesus tetap tinggal bersama mereka. Namun bila kita melihat situasi iman umat kita saat ini, ada orang yang bersikap seperti orang Nazaret yang tidak mau diganggu oleh sabda Allah atau menolak Yesus. Inilah tantangan gereja saat ini. Apakah pewartaan sabda Allah harus berhenti dengan tantangan ini? Tidak. Kita harus memiliki komitmen pewartaan seperti Yesus. Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah,
sebab untuk itulah aku diutus. Amin.